Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Yusra Channel. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga yang like, komen dan subscribe rezekinya melimpah dan masuk surga. Amin. Apakah siksa kubur terus berlangsung hingga kiamat? Simak video ini sampai selesai. Setelah meninggal dunia, manusia akan menuju alam kubur atau alam barzah. Alam kubur menjadi tempat bagi manusia untuk menanti datangnya hari kiamat. Selama di alam kubur, ada sejumlah golongan tertentu yang akan merasakan siksa kubur sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadits yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, siksa kubur terjadi pada orang kafir dan munafik. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ada seorang wanita Yahudi datang kepadanya lalu menuturkan tentang siksa kubur. Kemudian wanita Yahudi itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Lalu, Aisyah radhiyallahu anha menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, "Ya, siksa kubur itu adalah benar adanya. Orang-orang kafir dan munafik akan disiksa dalam kubur mereka dengan siksaan yang dapat didengar oleh binatang." Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertutur, "Sejak saat itu, tidaklah saya melihat Rasulullah mengerjakan sholat, melainkan beliau pasti berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan An-Nasai. Lantas, apakah siksa kubur akan terus dilakukan sampai datangnya hari kiamat? Simak penjelasannya dalam video ini. Sampai kapan siksa kubur berlangsung? Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan hal ini dalam salah satu kitabnya berjudul Ar-Ruh li Ibnil Qayyim. Menurutnya, ada dua pendapat mengenai lama siksa kubur, yakni sebagai berikut. 1. Berlangsung sampai kiamat. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwa siksa kubur akan berlangsung sampai malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kedua kalinya, yang berarti saat manusia yang telah mati dibangkitkan kembali. Pendapat tersebut bersandar pada hadits Samurah yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang mimpi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan sabda beliau, "Dia melakukan yang demikian itu hingga hari kiamat." Dalam hadits Ar-Rabi bin Abbas, dari Abul Aliyah, dari Abu Hurairah turut menjelaskan tentang orang yang memukuli kepalanya dengan batu dan hal itu berlangsung terus-menerus tanpa ada selang waktunya. Dari Anas R.A., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Adapun orang kafir atau munafik maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, 'Apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah SAW?' Dia mengatakan, 'Aku tidak tahu. Aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Maka kedua malaikat itu mengatakan, 'Engkau tidak tahu. Engkau tidak membaca.' Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar seluruh penduduk bumi, kecuali dua golongan yaitu jin dan manusia. 2. Akan terputus karena amalan tertentu. Pendapat lain menyebut jika siksa kubur akan berhenti hingga waktu tertentu dan setelah itu terputus. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siksa ini ditimpakan kepada sebagian orang durhaka yang kesalahannya ringan, sehingga ia dijatuhi siksaan sesuai dengan dosanya. Lalu, siksa kubur juga dapat terputus karena doa, sedekah, istighfar, pahala haji, bacaan Al-Quran yang dilakukan kerabat atau keluarga yang masih hidup, dan berbagai amalan lainnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hal tersebut sama seperti yang dilakukan manusia untuk meminta syafaat bagi mereka yang disiksa di dunia, sehingga ia dapat dibebaskan berkat syafaat yang dimintakan baginya. Tapi ada kalanya syafaat ini juga tidak diperkenankan, karena Allah tidak menerima syafaat kecuali dari orang yang diperkenankannya. Allah lah yang memperkenankan bagi seseorang untuk memintakan syafaat bagi orang lain. Itu pun jika Allah berkenan merahmati orang yang dimintakan syafaat, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti diterjemahkan oleh Katur Suhardi. Terdapat suatu riwayat yang menguatkan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu dari Amr bin Jarir. Ia berkata, jika seorang hamba berdoa bagi saudaranya yang sudah meninggal, maka ada seorang malaikat yang menemuinya di dalam kuburnya, seraya berkata, "Wahai penghuni kubur yang terasing, ini ada hadiah dari saudaramu." Sehari di alam kubur setara 1000 tahun di dunia. Lama waktu seseorang ketika hidup di dunia akan sangat jauh berbeda ketika berada di alam kubur. Perbedaan waktu di alam barzah dan dunia telah dijelaskan dalam riwayat hadits.
Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah R.A., Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang beriman yang miskin akan masuk surga sebelum orang-orang kaya, yaitu lebih dulu setengah hari yang sama dengan 500 tahun. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dari hadits di atas, diketahui jika setengah hari di alam kubur setara dengan 500 tahun hidup di dunia. Maka, satu hari di alam barzah sama dengan 1000 tahun hidup di bumi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam surat Hajj ayat 47. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mengutip buku 76 pertanyaan seputar alam barzah oleh Syekh Hamid Az-Zaini, kadar waktu di alam kubur sama dengan satu hari di akhirat. Sebab, alam barzah merupakan bagian dari alam akhirat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut alam kubur merupakan rumah pertama di akhirat. Sesungguhnya kubur adalah jenjang pertama akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka yang datang setelahnya lebih mudah darinya. Jika dia tidak selamat darinya, maka yang datang setelahnya lebih berat darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Doa agar terhindar dari siksa kubur. Selama hidup di dunia, manusia tak pernah lepas dari kesalahan dan perbuatan dosa. Agar selalu dilindungi dari siksa kubur dan panasnya api neraka, maka dianjurkan untuk membaca doa agar terhindar dari hal-hal tersebut. Menukil buku panduan Muslim sehari-hari oleh M. Hamdan Rashid, DKK, terdapat doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam terhindar dari siksa kubur. Berikut bacaannya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli, wa a'udzubika minazabil kabri wa min fitnatil mahya wal mamaati. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari terjangkiti sifat lemah, tidak mampu, malas, penakut, pikun, renta, dan bakil, pelit. Dan aku juga berlindung pula kepadamu dari siksa kubur, dan fitnah kehidupan maupun kematian. Demikian pembahasan mengenai lama siksa kubur yang terjadi di alam barzah. Wallahu alam bishawab.